Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tria. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas sebuah paper yang berjudul Pengaruh Komposisi Al dan Sistem Kristal terhadap Sifat Elastisitas dan Thermal pada Al2O3, SiO2, dan Al2SiO5 dengan simulasi First Principle dan Molecular Dynamic. Selanjutnya, berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, daftar isi dari daftar isinya terdapat latar belakang, kemudian kajian mengenai refraktori, parameter pengujian, metode yang digunakan, prosedur simulasi, dan hasil dan pembahasan. Selanjutnya dapat latar belakang dijelaskan oleh teman saya. Untuk terbatas sendiri adalah kebutuhan pasar faktor di dunia mencapai 34,3 miliar tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai sekitar 53,8 miliar US dollar pada 2024 dengan tingkat tahunan gabungan atau komponen sebesar 6,2 grafik yang terdapat menjelaskan pertumbuhan bunga dari pasar faktori di lingkup global. Pasar tersebut didominasi oleh negara pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi semen, manufaktur, industri yang menggunakan proses temperatur tinggi. Oleh karena itu, ini terkait dengan baku pembuatan perlu diperhatikan menunjang kebutuhan pasar global. Next. Nah, sebelumnya akan kami jelaskan alasan penggunaan alumina, silika, dan juga aluminium silikat. Alumina memiliki ketahanan dengan daya asam dan basa sehingga sering disebut sebagai faktor bersifat netral. Silika sangat melimpah di alam pada bentuk stabilnya yaitu basa. Senyawa ini cocok pada proses industri yang menghasilkan daya asam. Selanjutnya, aluminium silikat memiliki tiga bentuk polimorf di alam, yaitu kyanite, andesite, dan silimanit. Senyawa ini bisa digunakan sebagai bahan baku dari alumina. Nah, memiliki sekitar komposisi Al. Pada sifat thermal. Lalu penambahan Al pada refraktori Al2O3 membantu fase Al dan Al4-3 yang membuat oksigen turun dan juga menaikkan compressing strength. Next. Nah, dari latar belakang tersebut, akhirnya didapatkan tujuan dari penelitian ini, yaitu satu, mempelajari pengaruh sistem kristal Al2O3 dan SO2 terhadap parameter gizi. Dua, mempelajari pengaruh sistem kristal Al2O3 dan SO2 terhadap elastisitas dan thermal. Dan terakhir, tiga, mempelajari pengaruh komposisi air terhadap sifat elastisitas dan thermal pada Al2SO5. Next. Berikutnya terdapat kajian pustaka mengenai refraktori. Nah, refraktori sendiri merupakan material non-logam yang memiliki sifat kimia dan fisika tertentu yang bisa diterapkan pada struktur bangunan atau komponen pada sistem bangunan atau sejenisnya. Dalam hal ini adalah tungku pemanasan atau furnace dengan temperatur lingkungan di atas 1000 derajat Fahrenheit atau sekitar di atas 538 derajat Celcius. Spesifikasi yang diinginkan dari suatu refraktori umumnya adalah memiliki ketahanan temperatur tinggi di tekanan yang tinggi, mempunyai stabilitas volume yang tinggi, mempertahankan bentuk dari perubahan temperatur yang spontan, terus dapat mengontrol interaksi antara logam cair, terak, gas panas, dan debu, serta menahan dari gaya abrasif serta erosi. Selain itu, refraktor yang baik biasanya memiliki koefisien muai termal yang rendah, kemudian mempunyai kemampuan untuk menahan panas, tidak mencamarai produk saat proses berjalan, kemudian tahan terhadap uh, creep resistant, terus juga memiliki ketahanan korosi temperatur suhu tinggi yang baik, serta massa jenis dan porositas yang dibuat sesuai kebutuhan penggunaan. Selanjutnya,
Nah, refraktori ini dapat dibagi berdasarkan tiga bentuk, yaitu dari keasamannya, bentuk fisik, serta komponen penyusun. Dari keasamannya terdapat refraktori berjenis asam yang memiliki kandungan silika dan fire clay yang tinggi, menyebabkan sifat asam. Fire clay ini merupakan tanah liat, lempung yang tahan api dan dominan mengandung mineral kaulinit. Untuk basa sendiri didominasi oleh senyawa magnesia atau lime yang juga bisa dilakukan kombinasi keduanya, di mana sifatnya ini sebagai donor dari oksigen atau basa. Kemudian untuk netral bisa digunakan, memiliki sifat yaitu tidak asam maupun basa, terus juga bisa digunakan pada kondisi operasi yang kayak asam atau basa. Contohnya adalah Al2O3. Dari bentuk fisiknya sendiri, refraktori dibagi dua, yaitu antara shape dan unshaped. Untuk shape sendiri merupakan refraktori yang dibuat sudah dibentuk sebelum pemasangan dengan dimensi tertentu seperti bata atau bricks. Sedangkan unshaped adalah refraktori yang berbentuk campuran serbuk granular dan tidak memiliki dimensi yang tetap baik dari pembuatan hingga sebelum pemasangan. Seperti contohnya adalah cast table. Nah, bila dilihat dari komponen penyusunnya, terdapat berbagai macam jenis dari refraktori seperti alumina, silika, kombinasi alumina dan silika, kemudian ada magnesia, kromia, kombinasi magnesia dan kromia, serta mulit yang dimana digunakan sesuai kebutuhan dan jenis dari furnace dan proses yang digunakan. Next. Dalam percobaan ini ditinjau tiga jenis refraktor yang terbuat dari alumina, silika, dan aluminosilikat. Untuk alumina sendiri, umumnya refraktor ini memiliki sistem kristal kubik, ortonomik, dan trigonal yang akan berubah seiring dengan kenaikan temperatur. Konduktivitas termal dari refraktori dari alumina cenderung rendah, serta pada kadar alumina di atas 50% memiliki kekuatan yang tinggi, volume stabil, tidak korosif, tahan abrasi, tahan erosi, tahan sel thermal shock, dan juga rayapan. Untuk silika sendiri, umumnya refraktor ini memiliki sistem kristal trigonal, tetragonal, dan monoklinik yang juga sama, akan berubah seiring kenaikan temperatur. Sifatnya utamanya asam, terus juga kebanyakan digunakan pada logam-logam yang menggunakan silika pada pengatur temperatur, serta digunakan dalam, pada alam ini silika umumnya ditemukan dalam bentuk kuarsa. Kemudian yang ketiga adalah aluminosilikat, di mana struktur kristal jenis aluminosilikat adalah polimorf, di mana terdapat tiga jenis, yaitu jenis struktur polimorf kianit atau triklinik yang di alam ini bercampur dengan kuarsa sebagai pengotor. Kemudian juga ada struktur kristal polimorf andalusit yang berbentuk ortorombik yang ditemukan pada bantuan lempung pirofilik sebagai pengotor, serta silimanit atau yang berbentuk ortorombik yang memiliki atau biasanya jarang ditemukan dan jarang digunakan di alam. Next. Selanjutnya kita masuk ke parameter pengujian pada percobaan ini. Next. Yang pertama ada sistem kristal atau kisi. Sistem kristal yang berbeda akan menghasilkan parameter kisi dan energi minimum yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang terdapat pada penelitian ini. Nantinya di akhir, perubahan sistem kristal ini akan menunjukkan adanya perbedaan energi minimum antara sistem kristal yang mengonfirmasi hipotesis yang dibuat di awal. Next. Yang kedua, parameter pengujiannya adalah elastisitas. Hipotesis yang dinyatakan adalah bahwa perubahan sistem kristalan komposisi Al akan memengaruhi respon mekanik material, sehingga sifat-sifat dari elastisitas menjadi parameter utama pengujian. Nantinya setelah percobaan akan dibuktikan bahwa modulus elastisitas, kekerasan, dan rasio Pah berubah signifikan akibat variasi sistem kristalan komposisi Al. Nantinya parameter elastisitas ini akan memungkinkan kuantifikasi langsung tingkat kekakuan dan kegetasan yang terbukti berbeda antara struktur hasil simulasi. Next. Yang terakhir parameter pengujian adalah parameter pengujian termal. Pada penelitian ini dihipotesiskan bahwa sistem kristalan komposisi L akan memengaruhi respon termal material, sehingga temperatur Debye dan kapasitas panas dipilih sebagai indikator. Nantinya setelah percobaan akan ditunjukkan bahwa variasi temperatur Debye yang konsisten dengan perubahan sistem kristalan komposisi L yang mendukung hipotesis awal. Hubungan terbalik antara temperatur Debye dan kapasitas panas yang diperoleh dari simulasi akan menunjukkan bahwa perubahan struktur atom memengaruhi perilaku variabel vibrasi kisi. Parameter thermal memungkinkan evaluasi langsung apakah material dengan sistem kristal atau komposisi tertentu lebih sesuai untuk aplikasi temperatur tinggi sesuai dengan tujuan penelitian di awal. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.
Metode penelitian ini tidak berbasis eksperimen laboratorium, namun berbasis metode komputasi yang digunakan menggunakan PC. Untuk perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penelitian ini ada dua. Yang pertama itu ada CASTEP. CASTEP merupakan perangkat lunak komputasi berbasis density functional theory yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi sifat material pada skala atom secara ab initio. Terus ada LAMS. LAMS perangkat lunak simulasi berbasis molecular dynamic yang digunakan untuk memodelkan perilaku, perilaku atom dan molekul berdasarkan hukum mekanika klasik. Next. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama ada first principle calculation, terus ada molecular dynamic. First principle calculation digunakan untuk menghitung modulus elastisitas, kekerasan, indikator kerapuhan, juga sifat thermal seperti temperatur Debye, dan kapasitas panas. Konsep dasar dari metode ini merupakan perhitungan berbasis mekanika kuantum, tidak menggunakan data empiris, dan juga berdasarkan interaksi elektron dan inti atom. Sementara molecular dynamic digunakan untuk menentukan struktur kristal yang stabil, menghitung parameter Kisi, menentukan energi minimum sistem, analisis kestabilan struktur kristal, dan konsep dasar yang digunakan merupakan simulasi pergerakan atom berdasarkan hukum Newton, juga menggunakan potensial antar atom. Oke, setelah metode yang digunakan, kita akan masuk ke prosedur simulasi. Eh, Nah, untuk yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, metodenya itu menggunakan metode komputasi dengan menggunakan dua perangkat lunak. Dan yang untuk pertama itu adalah prosedur percobaan molekular dynamic atau MD, yang mana menggunakan perangkat lunak LAMMPS sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dengan input berupa struktur kristal dengan beberapa sistem kristal. Kemudian yang kedua ada script untuk parameter kisi. Kemudian setelah itu dilakukan proses molekular dynamic dan menghasilkan output berupa parameter kisi. Kemudian untuk senyawa yang diamati pada prosedur percobaan yang molekular dynamic adalah alumina dan silika. Kemudian perangkat lunaknya adalah LAMMPS dan interatomic potensialnya itu yang dilihat pada alumina itu berupa COMb3 dan pada silika itu berupa Tersov. Lalu untuk prosedur yang kedua yaitu untuk elastisitas thermal atau yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya di bagian prosedur simulasi di bagian first principle calculation. Nah, di elastisitas thermal, input yang digunakan adalah struktur kristal dengan beberapa sistem kristal. Yang kedua, cut off energy. Dan yang ketiga, key point. Kemudian prosesnya proses optimalisasi energi dengan output parameter kisi setimbang yang mana ini menghasilkan tiga proses dan tiga output yang berbeda, yakni proses simulasi atau untuk menghitung konstanta elastisitas yang outputnya merupakan konstanta elastisitas. Kemudian proses simulasi atau ponons yang menghasilkan output temperatur Debye dan kapasitas panas. Dan yang terakhir, eh, proses simulasi electron density difference yang menghasilkan output charge density. Dan hal-hal yang diamati pada proses first principle atau sifat elastisitas thermal kali ini adalah yang senyawanya yaitu alumina, silikat, dan aluminosilikat. Kemudian perangkat lunaknya CASTEP atau sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya juga. Kemudian eh, hal-hal yang diamati juga berupa eh, XC, XC dan juga pseudo potensial pada percobaan kali ini. Kemudian juga diamati tentang berupa cut off dan key point yang eh, menjadi input pada percobaan ini tadi, yang mana dihasilkan cut off dan key point alumina serta silika itu sebesar 489,9 eh, volt dan 3 kali 3 kali 2. Kemudian cut off dan key point aluminosilikat berupa 489,8 dan eh, dengan dimensi 2 kali 2 kali 2. Oke, sekarang kita masuk ke hasil percobaan. Boleh di next. Nah, di sini eh, dasarkan prosedur kerja dari mencari parameter kisi, di sini diketahui sistem kristal yang tertera pada tabel. Di sini juga sama dengan berlaku di sifat elastisitas. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk pembahasan.
Nah, di pembahasan sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pengaruhnya alumina dan silika terhadap parameter Kisi, pengaruhnya terhadap elastisitas dan thermal, pengaruh komposisi Al pada alumina silikat pada sifat elastisitas dan thermal, serta struktur elektriknya. Oke. Nah, di sini kita bahas dulu terkait parameter kisi alumina di MD. Nah, di sini diketahui kita menggunakan dua sumber data yang bisa digunakan. Sini ada simulasi sama referensi. Nah, di berdasarkan simulasi itu nilai energi minimum terkecilnya itu sistem kristal ortorombik. Sedangkan nilai energi minimum terkecil untuk referensi itu sistem kristal trigonal pada alumina. Oke. Nah, sedangkan untuk silika, berdasarkan dari sumber simulasi dan referensi, kalau untuk simulasi itu yang nilai energi minimum terkecilnya itu sistem kristal trigonal, sedangkan untuk referensi itu sistem kristal tetragonal, berdasarkan data yang ada pada grafik dan grafik di atas. Oke. Nah, selain itu, kita juga membahas terkait pengaruh sistem kristal terhadap sifat elastisitas menggunakan first principle. Nah, di sini ini terbagi menjadi 2 grafik, yaitu yang pertama itu yang kirinya itu untuk alumina dan yang kanan untuk silika. Nah, untuk alumina sendiri itu yang digunakan itu pada sistem kristal trigonal, ortorombik, dan kubik. Nah, sedangkan silika itu menggunakan sistem kristal trigonal, tetragonal, dan monoklinik berdasarkan dari sumber referensi yang digunakan sebelumnya. Oke, nah berdasarkan perhitungan yang dilakukan di menggunakan first principle, diketahui bahwa kestabilan mekanis untuk alumina dan silika itu sangat teruji secara mekanis berdasarkan perhitungan dari gambar yang tertera di gambar. Oke, selanjutnya di sini juga dibahas terkait grafik modulus MP kompresi atau B dan modulus geser G dan modulus elastisitas E pada alumina dan silika. Nah, di sini berdasarkan gambar yang tertera di layar itu eh, kita menggunakan parameter nilai modulus elastisitas terbesar. Nah, di sini kita menggunakan sumber referensi dan sumber simulasi, itu diketahui bahwa terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang dimana kalau yang di alumina itu perbedaannya di eh, kubik dan trigonal, sedangkan yang di eh, silika itu yang bedanya di nomor duanya, yaitu monoklinik dan tetragonal. Oke, lanjut. Nah, di sini ada eh, rumus yang digunakan untuk menghitung sifat elastisitas menggunakan first principle. Sini kita menggunakan parameter V. eh di sini dengan rumus seperti itu, dengan parameter yang jika V lebih besar dari 0,26 itu maka material bersifat ulet. Nah, jika G per B lebih dari 0,571, material bersifat ulet juga. Nah, di sini G dan B itu maksudnya apa? eh G itu maksudnya modulus geser dan B itu modulus kompresi. Nah, di sini ketahui di eh, alumina dan silika itu terdapat kesamaan hasilnya, ya di mana senyawa bersifat getas kalau dilihat dari V, tapi jika dilihat dari eh, perbandingan G atau B itu bersifat ulet. Lanjut. Sini juga ada parameter yang digunakan digunakan hardness pada alumina dan silika. Untuk hasilnya boleh bisa dibaca. Lanjut. Nah, di sini kita juga ngebahas terkait pengaruh sistem kristal terhadap sifat thermal melalui first principle.
Di sini kita lihat dari yang grafik kiri itu terdapat grafik temperatur terhadap temperatur Debye pada alumina dan silika. Nah, di mana silika itu memiliki temperatur Debye yang cenderung lebih tinggi dibanding alumina. Tapi kalau kita lihat dari grafik yang kanan itu justru alumina yang memiliki kapasitas panas yang lebih besar dibanding silika. Lanjut. Nah, di sini bisa dibaca grafik sama ini, tapi yang penting di sini yang di note adalah ketika dilakukan simulasi, penurunan komposisi Al itu dapat menurunkan modulus elastisitas, dapat menurunkan nilai modulus elastisitas, gitu. Oke, lanjut. Nah, yang ini bisa dibaca, eh yang dimana kalau penurunan Al jelas buat struktur lebih getas. Oke, di sini kita ngebahas terkait sifat elastisitas, ya ini penurunan komposisi Al naikin temperatur Debye. Di sini menurunkan komposisi Al justru menurunkan nilai kapasitas panas. Oke, lanjut. Nah, di sini struktur elektronik yang di mana pada komposisi 20,83% atom itu cenderung membentuk ikatan kovalen. Hal ini diakibatkan karena atom Al itu sendiri tersubstitusi dengan Si membentuk ikatan SiO yang di mana itu merupakan ikatan kovalen. Sedangkan untuk 33,33% atom itu strukturnya cenderung membentuk ikatan ionik karena Al-nya masih banyak. Oke, lanjut. Oke, untuk kesimpulan di sini kita menjawab tujuan yang terdapat tertera di awal, yang dimana yang pertama itu di-highlight bahwa parameter Kisi Al2O3 dan Si2O2 itu hasil simulasinya mendekati ya data dari referensi, meski tidak sama. Yang kedua, yaitu alumina kubik itu memiliki modulus elektrisitas yang tertinggi, sedangkan silika trigonal itu memiliki kekerasan dan temperatur Debye tertinggi, serta memiliki kapasitas panas yang terendah. Lalu yang ketiga, itu penurunan kandungan Al itu pada aluminosilikat itu justru menurunkan modulus elektrisitas, tapi meningkatkan kekerasan dan kegetasan. Oke, thank you. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.